Peran pendidikan dan stratifikasi sosial, MK Sosiologi Pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Prayitno menjelaskan tentang pengertian pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Penulis menyimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Pengertian stratifikasi sosial menurut Mosaka. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial merupakan penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu atas lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Ciri-ciri stratifikasi ada 3. Yang pertama, perbedaan kemampuan anggota masyarakat dari kelas strata tinggi memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan dengan anggota kelas sosial di bawahnya. Misalnya, orang kaya tentu mampu membeli mobil mewah, rumah bagus, dan membiayai pendidikan anaknya sampai jenjang tertinggi. Sementara itu, orang miskin harus berjuang keras untuk biaya hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu perbedaan gaya hidup. Gaya hidup meliputi banyak hal seperti mode pakaian, model rumah, selera makanan, kegiatan sehari-hari, kendaraan, selera seni, cara pembicaraan, tata krama pergaulan, hobi, atau kegemaran, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perbedaan hak dan perolehan sumber daya hak adalah suatu yang dapat diperoleh atau dinikmati sehubungan dengan kedudukan seseorang, sedangkan sumber daya adalah segala sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung kehidupan seseorang. Semakin tinggi kelas sosial seseorang, maka hak yang diperolehnya semakin besar, termasuk kemampuan untuk memperoleh sumber daya. Peran pendidikan dalam stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama, pendidikan telah menjadi sektor yang strategis dalam program pembangunan suatu bangsa. Sebagaimana pernyataan Yuliana bahwa banyak negara telah menjadikan sektor pendidikan sebagai leading sektor, yaitu sektor utama atau unggulan dalam program pembangunan. Ternyata negara yang menjadikan pendidikan sebagai leading sektor telah menjadi negara maju dan telah menguasai pasar dunia. Jepang menjadi negara maju karena pendidikan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan di negara tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di dalam masyarakat. Makin tinggi pendidikan yang diperoleh, makin besar harapan untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu jalan untuk menuju mobilitas sosial. Sebab-sebab terjadinya stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu terjadinya secara otomatis karena faktor yang dibawa individu sejak lahir, misalnya kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintah, partai politik, perusahaan, perkumpulan, dan angkatan bersenjata. Stratifikasi sosial biasa dilatar belakangi oleh perbedaan ras dan budaya, pembagian tugas atau kerja terspesialisasi, kelangkangan sumber daya maupun kekuasaan. Ukuran atau kriteria dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran kekayaan. Kekayaan dapat dijadikan ukuran penampungan ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk lapisan teratas dalam sistem pelampiasan sosial. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai kekayaan akan digolongkan ke dalam lapisan yang rendah. Yang kedua, yaitu ukuran kekuasaan dan wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menepati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ukuran kekuasaan sering tidak lepas dari ukuran kekayaan, sebab orang yang kaya dalam masyarakat biasanya dapat menguasai orang-orang lain yang tidak kaya, atau sebaliknya, kekuasaan dan wewenang dapat mendatangkan kekayaan. Yang ketiga yaitu ukuran kehormatan.
Kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menepati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. Ukuran kehormatan ini sangat terasa pada masyarakat tradisional. Biasanya mereka sangat menghormati orang-orang yang banyak jasanya kepada masyarakat, para orang tua, ataupun orang-orang yang berperilaku dengan berbudi luhur. Yang terakhir yaitu ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sering dipakai oleh masyarakat menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menepati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial di masyarakatnya. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik, profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, dokter, ataupun profesor. Cara menentukan golongan sosial. Yang pertama, askrib. Askrib status adalah tipe status yang diperoleh seseorang secara alamiah seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu acib. Acib status adalah status sosial yang dapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contohnya yaitu seperti peternak kambing yang bisa menjadi sukses karena keuletan dan kegigihannya sehingga bisa mengangkat derajat kehidupannya, harta kekayaan, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu signet. Status adalah yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya, seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, dan sebagainya. Pendidikan mendorong terjadinya perubahan stratifikasi masyarakat. Yang pertama yaitu dalam pendidikan dikenal tripusat lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan keluarga informal, lingkungan sekolah atau formal, dan lingkungan masyarakat non-formal. Ketiga klasifikasi tersebut dalam pergaulan di masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda. Lembaga pendidikan pertama yaitu informal atau keluarga. Ranah garapnya adalah lebih banyak diarahkan dalam pembentukan karakter atau keyakinan dan norma. Lembaga pendidikan formal atau sekolah. Peran besarnya lebih banyak diarahkan pada pengembangan penalaran peserta didik. Dan lembaga pendidik ketiga yaitu masyarakat, perannya lebih banyak pada pembentukan karakter sosial. Yang kedua, kemajuan suatu bangsa atau masyarakat dapat dilihat dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Perkembangan zaman akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak lain dipenuhi melalui bidang pendidikan. Berkembangnya pendidikan akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Pendidikan membuat seseorang individu mengetahui banyak hal dan mengetahui perkembangan yang terjadi pada kehidupan masyarakat lain melalui pola pikir yang maju dan terpelajar. Pendidikan dapat mensejahterakan masyarakat yang sedang berkembang dengan masyarakat yang maju. Kesimpulan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membawa peserta didik dalam menguasai tujuan pendidikan. Karena pendidikan berfungsi untuk menyiapkan peserta didik untuk mengadaptasi dalam konteks sosial, stratifikasi sosial, atau penggolongan kelas sosial masyarakat, sebuah kepastian yang dengan timbulnya motivasi untuk saling mengembangkan potensi sumber daya manusia. Perkembangan peradaban yang semakin modern dan berkembang mendorong sistem stratifikasi sosial yang terbuka, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan mendapatkan penghargaan di lingkungan masyarakatnya.